Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Tindra Rasyad dengan BM 2303201187 dari kelompok 13 sesi Selasa. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang running software AnyLogic simulasi diskrit pada studi kasus UMKM Bujombro yang memproduksi kerupuk Samiler. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah membuat sebuah Excel atau untuk mencatat data yang sudah kita catat pada tiap aktivitas. Nah, di sini terdapat 4 aktivitas. Yang pertama yaitu pembuatan adonan, yang kedua pencetakan, yang ketiga penjemuran, dan yang terakhir ada penggorengan. Nah, di sini untuk satuan pengukurannya yaitu tiap detik ya. Selanjutnya kita ke software Analogicnya. Nah, teman-teman pertama kita masuk ke software Logic dan kita klik simulation main. Lalu kita ganti pada start date pada jamnya yaitu pukul 09 sampai dengan yang pertama checklistnya ini kita hilangin dulu. Bagian stopnya ini kita ganti menjadi stop at specific date. Nah, untuk jamnya ya yang tadi pukul 9 sampai pukul 16 sore atau jam 4. Untuk tanggalnya dan bulannya dan tahunnya kita samakan saja. Lalu untuk ininya stop time-nya yaitu totalnya yaitu 25.200. Lalu kita klik palet, kita di halaman ini kita drop agent. Nah, di sini kita akan membuat namanya yaitu sesuai studi kasus kita. Dan kita klik next. Dan kita di sini akan memilih animasi dengan program yang kita jalankan. Nah, di sini untuk lubuk aku pilih yang pada box. Kita pilih yang ini. Kita milih, kita pilih finish. Nah, nanti udah disetting dan udah sesuai di project, akan muncul muncul agen baru yang namanya kerupuk sesuai dengan studi kasus kita. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke halaman main, kita palet, drop lagi agent type. Nah, sekarang kita kasih nama over. Next, kita pilih lagi menjadi worker, terserah, bebas, kita klik finish. Nah, di sini udah muncul 3 yaitu main, kerupuk, dan operator. Kita hapus saja, kembali lagi ke halaman main, kita klik pada palet. Yang pertama kita cari schedule, kita drop. Nah, sekarang kita akan membuat settingan waktu untuk istirahat. Dan kita ganti namanya menjadi istirahat. Kita ini kita geser dulu. Nah, ini kita klik tambah. Harinya kita centang aja semua. Dan startnya pada jam 12 siang sampai jam 1 siang istirahatnya. Kita kecilin lagi. Maksudnya kita akan membuat flow prosesnya. Nah, di sini kita drop tools source, lalu ganti namanya menjadi
Bu datang. Nah, ini nanti akan menjadi titik mulai dari produksi kerupuk yang akan kita simulasikan pada proyek ini. Jadi nanti bahan baku datang itu dari source ini. Lalu selanjutnya kita cari select output 5, kemudian drop di sini. Untuk select output 5 ini nggak usah dilatih namanya, jadi polosan aja seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih Q, kita drop di halaman main, kita kasih nama kerupuk. Ini kan terlebih dahulu. Lalu kita mencari time measure start, drop di halaman main. Kemudian namanya menjadi hmm, bahan baku dari yang select output Q, kita gabungkan semua agar semua terhubung. Selanjutnya kita cari service. Ini kita drop dalam main. Kita namanya kita ganti sesuai studi kasus kita, yaitu pada di service ini kita beri nama pengolahan. Jadi ini untuk tiap aktivitas yang dilakukan pada studi kasus kita, jadi kita sesuaikan. Pada aktivitas pertama yaitu pengolahan adonan. Lalu selanjutnya kita masih pakai service, kita beri nama cetak. Tapi lalu lanjut ke aktivitas ketiga, penjemuran. Service yang keempat atau aktivitas keempat namanya penggorengan. Lalu selanjutnya dan kita pilih di time measurement, kita beri nama menjadi waktu. Nah, jangan lupa dihubungkan semua ya teman-teman ini untuk tiap toolsnya. Kemudian untuk mengakhiri proses kita mencari sync. Kita drop di halaman main, kita menjadi menuju. Ya. Jadi untuk mengakhiri prosesnya ini kita pakai sync. Selanjutnya kita
kita memilih resource pool, di mana ini merupakan operator dari tiap aktivitas. Kemudian ganti namanya menjadi oh, satu. Seperti ini, kita copy saja, kita scan. Kita rapikan. Di setiap prosesnya ini, pastikan semuanya terdapat operator. Oke, kita lihat dulu model yang sudah kita buat dan kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuat layout. Di sini kita pertama ini kita lebarkan biar enak. Pas seperti ini. Selanjutnya kita memilih pad. Kita klik dua kali. Kemudian klik satu kali pada bagian sini. Kita tarik. Untuk mengakhiri garisnya kita klik dua kali. Yang pertama ini pad ini merupakan lokasi atau antrian sebelum memasuki proses. Kita ganti namanya menjadi antri buku sambil. Terus hanya kita pilih rectangular node, kita klik. Nah, kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Kemudian ganti namanya menteri underscore pengumuman. Terus kemudian kita pilih point node, langsung drop aja ke halaman ini. Kita lebarkan. Kita paskan seperti ini. Itu kita ganti nama menjadi stasiun, singkat saja menjadi Pelanton. Lagi klik. Nah, ini kita beri nama di sini itu merupakan tempat operator satu dari proses pengolahan adonan. Nah, untuk tiga proses yang lain, kita klik shift aja, kita Ctrl C, kita paste saja. Kita rapikan seperti ini. Lupa untuk namanya diganti sesuai dengan proses kita.
itu mencetak. Nah, untuk ini stasiunnya juga kita ganti menjadi proses pencetakan, stasiun pencetakan. Nah, untuk tempat operator ini otomatis menjadi operator dua. Tadi kan operator satu, operator dua. Jadi otomatis. Kita buat lagi untuk proses yang ketiga. Kita beri nama antri penjemuran stasiun. Hmm, otomatis menjadi operator tiga. Kemudian ini kita ganti nama juga menjadi antri penggorengan. Stasiunnya juga kita ganti menjadi stasiun penggorengan. Ini masih kurang rapi. Kita rapikan sedikit dulu. Lepaskan seperti ini. Lalu kita pilih objek, 3D objek. Nah, selanjutnya kita pilih tiga dimensi untuk alatnya. Di sini saya memilih manufacturing. Di sini bebas kita pilih apa saja sesuai dengan studi kasus kita. Mau pilih ini aja, bebas sekiranya cocok. Yang penting bisa menggambarkan dengan studi kasus kita masing-masing. Proses yang ketiga aku pakai CNC mesin, drop saya saja. Yang keempat, saya pilih mesin ini. Sini sudah ada animasi tiap proses mesinnya, animasi mesinnya. Untuk tiap operator yang bagian attractors, kita pilih jadi satu. Nah, untuk ininya kita ganti menjadi 270 agar panahnya ke atas. Yang kedua, ini kita pilih satu. Oke, kita pilih 210 operator yang ketiga sama itu. Oke, kita 270 attractorsnya itu satu. Untuk orientationnya nanti menjadi 270. Kenapa kita akan seperti ini? Agar nanti operatornya itu menghadapnya secara peraturan. Selanjutnya kita lihat layoutnya. Di sini sudah selesai. Kita presentation. Selanjutnya kita
memasukkan 3D window, kita masukkan presentation 3D window, kita seret, kita paskan di sini untuk melihat sebagai melihat area tiga dimensi dari program yang sudah layout yang sudah kita kerjakan ini. Setelah membuat layout, setelah membuat flow proses, kita atur prosesnya dari proses dari bahan baku datang sampai nah, sama di bahan baku datang kita klik satu kali. Kita ganti menjadi 50, satuannya menjadi per hour. Jadi ini nanti artinya setiap 1 jam sekali nanti akan ada 50 pesanan yang masuk ke dalam sistem. Kemudian ke agen kita ganti menjadi kerupuk. Nah nanti ini agen tabnya akan menjadi kerupuk. Kemudian modelnya select output. Untuk yang kita pakai yaitu probabilities. Kemudian di probability 1 ada kerupuk samiler diproduksi sebanyak 30% dan kita setting menjadi 0,3, dan ini kita nolkan saja karena tidak ada. Karena sudah tidak kita pakai, kita setting menjadi 0, dan yang kita pakai yaitu probability 1 saja, dan agent type-nya kita pastikan menjadi kerupuk. Pada TQ untuk maksimum capacity-nya kita centang, dan location-nya kita pilih menjadi antri kerupuk semiler. Nah, untuk queuing-nya kita pakai Vivo, agent type-nya pastikan sudah kerupuk. Lalu lanjut tahap selanjutnya yaitu waktu mulai, dan ini gendernya sudah kerupuk, pastikan ini sudah kerupuk pada proses pertama. Nah di sini untuk resources-nya kita klik dengan tambah jadi menjadi operator 1, kemudian di maksimum capacity kita centang, kemudian untuk delay time-nya kita set lebih dahulu. Nah, delay time-nya kan ini masih triangular. Caranya kita memakai software EasyFit, dan mohon maaf di sini software EasyFit saya dapat error. Maka di sini saya akan tadi saya sudah membuat hasil EasyFit-nya di laptop teman saya dan sudah ada hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, ini untuk pengolahan adonan, untuk pencetakan, penjemuran, dan penggorengan. Nah, langsung saja pada proses pengolahan adonan, kita pilih saja di choose probability distribution.
Nah, di sini kita cari binomial. Untuk P-nya yaitu sebesar 0,82667. 0,827. Dan untuk N-nya yaitu 54. 54. Kita klik OK. Mohon maaf tadi sebelumnya yang triangular ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, baru kita masukkan di binomialnya. Tadi B-nya yaitu sebesar 0,82667 dan N-nya yaitu 54. Kita klik OK. Nah, pastikan ini untuk satuannya masih second. Dan agent lokasinya kita pilih antri pengolahan otonom dan stasiun pengolahan otonom. Nah, untuk agent type-nya kita pastikan kerupuk. Lanjut ke operator satu. Untuk resource type-nya kita ganti menjadi statik. Jadi ibaratkan satu mesin, satu proses, satu operator. Jadi operatornya itu nggak pindah-pindah. Jadi kita pilih statik. Kemudian untuk new resource unit kita ganti menjadi operator. Untuk home location kita ganti menjadi tempat operator satu. Ini untuk spesifik file-nya kita ganti menjadi resource full properties. Kita centang fixnya, kita masukkan schedule istirahat yang sudah kita buat tadi. Untuk unit type-nya pastikan menjadi operator. Nah, selanjutnya ke proses yang kedua yaitu proses pencetakan. Caranya sama, cuma ganti menjadi operator 2. Untuk ininya kita hapus terlebih dahulu. Kita pilih binomial. Dan kita masukkan P-nya sebesar 0,95443. 0,95443. Dan N-nya sebesar 33. Oke, untuk agent location yang kita ganti menjadi antri pencetakan. Untuk agent location delay-nya kita ganti menjadi stasiun pencetakan. Pastikan agent type-nya menjadi kerupuk. Nah, selanjutnya kita ke operator yang kedua. Untuk resource type-nya kita ganti menjadi static. Dan new resource unit-nya kita ganti menjadi operator. Untuk specific file-nya kita ganti menjadi resource full properties. Briefs-nya kita centang. Untuk brief schedule-nya kita masukkan istirahat yang tadi sudah kita buat. Pastikan pada unit type-nya yaitu operator. Selanjutnya proses penjemuran. Caranya juga masih sama. Ini ganti menjadi operator yang ketiga. Dan yang ini hapus. Dan kita klik probability distribusinya. Kita akan
pilih binomial dan kita cek P-nya berapa. P-nya 0,93645 93645. Dengan itu sebesar 155. Oke, untuk agent lokasinya kita ganti menjadi antri penjemuran. Delaynya kita ganti menjadi stasiun penjemuran. Untuk agent type-nya kita pastikan sudah kerupuk. Dan lalu ke operator yang ketiga. Untuk resource type-nya juga sama menjadi static. Dan new resource unit-nya kita ganti menjadi operator. Ini kita ganti menjadi 4 operator 3. Untuk spesifik by-nya kita ganti menjadi resource properties. Kita checklist pada bricks. Menunjukkan schedule istirahatnya. Pastikan unit type-nya operator. Ini tadi kelewatan. Mohon maaf. 4 operator doang. Lanjut ke yang terakhir yaitu proses penggorengan. Kita masukkan operator yang terakhir, yang keempat. Ini kita hapus dulu. Kita masuk ke sini. Kita pilih binomial. Kita cek B-nya yaitu sebesar 0,83704. Yaitu 32. Kita klik OK. Untuk agent lokasinya kita ganti menjadi antri penggorengan dan stasiun penggorengan. Kita pastikan agent type-nya kerupuk. Lalu lanjut ke operator 4. Untuk resource type-nya juga masih sama yaitu static. Untuk new resource unit-nya jangan lupa diganti menjadi operator. Untuk home location-nya kita ganti menjadi tempat operator 4. Pada bagian specify kita ganti menjadi resource pool properties. Kita centang bagian bricks. Lalu kita pilih istirahat. Kita pastikan unit type-nya juga operator. Kita lalu lanjut kita ke waktu total. Kita klik tambah di sini. Kalau untuk total kita klik tambah di sini. Kita klik mau online. Kita set capacity menjadi 9,99. Untuk agent type-nya pastikan menjadi kerupuk. Terakhir di sini kita pastikan agent type-nya menjadi kerupuk. Nanti kalau sudah di sini kita lihat detailnya terlebih dahulu. Kita pilih analyze. Kita drop histogram di lembar kerja di halaman main. Kemudian namanya ganti menjadi itu total dalam sistem.
Titlenya setting waktu al dalam sis- untuk Scrum rumusnya yaitu adalah waktu waktu underscore total dot distribution. Nah, untuk warnanya bebas, kita pilih warna apa saja. Saya pilih warna kuning karena map saya warna kuning. Kita kecilkan dan model yang sudah kita bikin. Jika sudah seperti ini model yang saya buat sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses simulasi dengan cara kita klik. Ini kita klik lubuk terbaru simulasi. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul gambar ini yaitu lubuk terbaru. Kita bisa klik run. Kita bisa cepetin di sini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini untuk hasil runningan yang sudah berhasil. Kita kembali ke halaman main. Kita cek pada bagian problem. Nah, di sini runningan saya sudah benar. Jika terdapat error nanti akan terdetek di sini. Nah, gimana cara bacanya? Cara baca untuk hasil simulasinya, kita running lagi hasil simulasinya. In, seperti ini. Jadi di sini ada 318 kerupuk, di antaranya yaitu kerupuk Samiler sesuai dengan studi kasus saya yaitu kerupuk Samiler yang diproses besar 30 besar. Waktu mulai ini adalah start pencatatan waktu ketika kerupuk masuk ke eh, proses produksinya ini 4. Jadi waktu mulainya masuk, nanti keluarnya dari penggorengan. Nah, di sini juga bisa dilihat angka 318, 241 dari 241 roti yang masuk ke proses pencetakan, 174-nya keluar, dan satunya ini masih diproses. Nah, dilihat bisa dari hasil dua dimensi ini. Nah, ini bisa dilihat dan ini masih diproses. Kemudian tingkat utilitas operator bisa kita lihat
di operator satu ini sebesar 100%, operator kedua 81%, operator ketiga 99%, dan operator keempat 18%. Ini warna atau warna-warnanya ini menandakan tingkat utilitas dari tiap operator ini. Jika semakin besar persennya, akan menjadi warna merah. Jadi, untuk waktu sistem, kita dapat dilihat dari grafik, yaitu sebesar 16,680,58. Nah, ini rata-rata yang terpisahkan oleh kerupuk sampai ke proses pengordenan. Di sini untuk lebih jelasnya kita salin dan selanjutnya kita kopas ke software Excel. Baik, mungkin sekian dari presentasi running software saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan apapun itu. Saya Farhan Natindra mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Atma Parata. Di sini saya akan melanjutkan video dari tugas besar yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Tetapi di sini saya menggunakan yang anilogik dinamis. Oke, pertama-tama kita berdasarkan studi kasus yang tadi kita buat variabel-variabel terlebih dahulu. Kita klik di teks di sini. Kita tulis jumlah maksimal produksi, lalu ada persentase keberhasilan keberhasilan produksi. Oke, selanjutnya kerubuk hasil produksi. Oke, untuk mendapatkan variabel ini kita perlu menganalisis studi kasus yang sudah kita buat tadi. Kita tulis semuanya saja. Kita tulis variabel-variabelnya semua terlebih dahulu. Dapat di sini ketersediaan stok kerupuk nilai nilainya kita hilangi saja. Sebentar.
ada, terus permintaan pelanggan, kita tulis. Selanjutnya terdapat kerupuk malam pam. Oh, maaf, kita ganti ke kerupuk lembek saja. Kerupuk lembek di gudang. Oke, selanjutnya ada persentase kerupuk. Oke, bentar, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tulis lagi jumlah permintaan dapat juga penurunan permintaan. Persentase. Lalu ada persentase penurunan permintaan. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita rapi. Kita ke sistem dinamik, kita hubungkan antara variabel-variabel-variabelnya. Kita hubungkan dari jumlah maksimal produksi ke kerupuk hasil produksi terlebih dahulu.
Oke, kita lanjutkan dengan menghubungkan antara eh, link ini jumlah maksimal produksi dengan kerupuk hasil produksi. Bentar. Oke, lalu kita hubungkan juga persentase keberhasilan produksi dan kerupuk hasil produksi. Oke, sini ada beberapa macam-macam polarity. Oke, kita ketahui hubungan antara variabel A dan variabel B, seberapa pengaruh antara variabel A ke variabel B, itu apakah positif atau negatif. Karena di sini jumlah maksimal produksi eh, semakin banyak, maka kerupuk hasil produksi juga semakin banyak. Lalu kita pilih yang polarity positif. Oke. Kak, kita kasih polarity positif juga. Selanjutnya ada kerupuk hasil produksi ke ketersediaan stok kerupuk. Nah, di sini karena kerupuk ketika kerupuk hasil produksi menjadi banyak, maka ketersediaan stok kerupuknya juga akan meningkat. Nah, berarti di sini eh, positif. Lalu ada ketersediaan stok roti ke juga kita kasih persediaan stok kerupuk ke kerupuk lembek di gudang. Oke, kita kasih dari persentase kerupuk lembek ke kerupuk lembek di gudang. Oke. Nah, di sini antara ketersediaan stok kerupuk ke
kerupuk lembek di gudang ini terbalik daripada variabel yang hasil produksi ke ketersediaan stok roti, stok kerupuk, karena yang mempengaruhi ketersediaan stok kerupuk nanti salah satunya adalah kerupuk lembek di gudang. Dan kerupuk lembek di gudang ini dipengaruhi oleh ketersediaan stok kerupuk. Jika ketersediaan stok kerupuknya banyak, berarti kemungkinan besar kerupuk yang lembek di gudang juga semakin banyak. Itu pun juga persentase kerupuk lembek eh, dipengaruhi oleh kerupuk lembek di gudang. Kita berikan polarity polarity positif karena ketersediaan stok kerupuk meningkatkan kerupuk lembek yang ada di gudang. Tapi kerupuk lembek di gudang mengurangi ketersediaan stok kerupuk, berarti yang ini negatif. Nah, yang persentase kerupuk lembek ini juga positif karena pengaruhnya meningkatkan bukan mengurangi. Oke, selanjutnya kita berikan yang permintaan pelanggan, ke ketersediaan stok roti, ketersediaan stok kerupuk. Di sini memiliki polarity negatif dikarenakan ketersediaan stok kerupuk pasti berkurang jika permintaan pelanggan meningkat. Jadi kita beri polaritas negatif. Lalu kita hubungkan juga jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Ini kita kasih positif karena jumlah permintaannya, karena permintaannya meningkat, maka jumlah permintaannya juga meningkat. Oke, selanjutnya ke peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Lalu juga penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Oke, di sini yang peningkatan permintaan ini kita beri polarity positif
Lalu yang penurunan permintaan ini, ketika penurunan permintaan ke variabel jumlah permintaan ini juga bernilai positif. Maaf, ini negatif. Jadi kita kasih hubungan terbalik juga antara jumlah permintaan ke peningkatan permintaan. Hari ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, di sini jumlah permintaan kita kasih nilai positif dikarenakan ketika jumlah permintaan meningkat, maka peningkatan permintaan juga bertambah. Lalu untuk yang di sini juga, ketika jumlah permintaannya meningkat, maka penurunan permintaan juga menurun. Berarti kita kasih tanda plus. Oke, selanjutnya kita lanjut yang persentase peningkatan permintaan. Oke, kita coba analisis dari persentase peningkatan permintaan. Ini kuat probabilitasnya adalah positif karena persentase peningkatan. Jadi hubungannya adalah positif karena untuk meningkatkan. Untuk persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan
nilainya positif. Karena kan terjadi peningkatan juga di sini. Oke, berikut eh, yang sudah saya tampilkan, kurang presentasi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.